Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi kita di pertemuan ketiga eh, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana syarat suatu pekerjaan dan desain organisasi untuk mencapai suatu produktivitas dalam eh, mencapai eh, goal daripada perusahaan ya. Oke ya, tahap ini perlu kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya recruitment, selection ya, kemudian training ya. Ya, itu proses lanjutan. Tapi sebelum proses-proses itu dilakukan, kita harus buat ini dulu ya. Kita harus mendesain ya, sebuah job description untuk suatu pekerjaan ya. Ya, istilah-istilah yang harus kita pahami sebelum kita melakukan pekerjaan ini adalah seperti job ya. Job itu adalah sekelompok kegiatan ya, sekelompok kegiatan dan tugas-tugas terkait. Jadi kegiatan atau tugas yang sudah dikelompokkan. Dalam arti gini, misalnya kegiatan keuangan ya, kegiatan operasional. Di samping itu ada juga nanti sub-sub kecilnya lagi ya. Ya, jadi ini adalah sekelompok kegiatan, kita harus paham dulu. Ini biasanya ada dalam sebuah struktur. Jadi struktur organisasinya kita lihat. Jadi kita dalam membentuk struktur organisasi itu kan biasanya struktur organisasi itu untuk mendukung suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Nah, biasanya ada kelompok-kelompok itu. Dia dalam bentuk departemen-departemen ya, atau bagian-bagian. Nah, itu ada setiap daripada kelompok atau departemen atau apa itu kan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi dari situ kita buat dulu satu kelompok atau kegiatan yang harus kita lakukan. Kemudian possession ya. Ini tugas ya. Possession ini adalah tugas dan tanggung jawab yang berbeda yang dilakukan oleh satu karyawan. Ya, kalau kita lihat misalnya bagian keuangan aja kita contohkan. Bagian keuangan itu ya, kan ada di situ bagian kasir penerimaan, kasir pengeluaran, bagian pajak ya, atau bagian anggaran di situ ada di bagian keuangan. Ya, ini satu contoh aja. Karena masing-masing perusahaan biasanya berbeda bentuk. Tapi secara umum seperti itu. Nah, tugas dan tanggung jawab yang berbeda dilakukan satu bagian karyawannya dibuat satu rincian gitu. Misalnya bagian kasir penerimaan menerima uang ya, kemudian menyimpan ya kan, atau apa, pajak, memotong pajak atau apa, itu dibuat satu ulasan, yang dibuat kriteria yang dia di situ ya. Kemudian ada lagi job family ya. Ya, ini sekelompok pekerjaan yang mirip-mirip gitu ya. Misalnya kasir. Di kasir itu kadang-kadang kalau untuk perusahaan yang sudah besar ada lagi yang megang petty cash gitu. Atau yang bagian pajak gitu ya. Di bagian keuangan ada lagi bagian pajak. Jadi pekerjaan itu pekerjaan hampir mirip gitu. Nah, itu harus dibedakan lagi. Ya, atau ini memang ditangani oleh satu orang ya, ini tergantung juga ya. Oke, kemudian job specification ya. Jadi ini pernyataan atau pengetahuan yang dibutuhkan ya. Jadi spesifikasi apa yang harus dibutuhkan di sini ya. Misalnya untuk seorang kasir, dia harus lewat kursus bendahara, harus mempunyai kalau pajak dia harus punya bracket A, bracket B ya.
Ya, bahkan kalau dia ekspor impor dia punya brevet C gitu ya. Seperti itu, spesifikasi apa kemampuan-kemampuan orang tersebut. Kalau dia akuntannya yang ada di situ, dia apakah ya dia harus sarjana lulusan akuntansi, karena memang kan akuntansi kan spesifik dia. Ya. Jadi apakah pengetahuannya misalnya tidak dia sarjana ekonomi jurusan manajemen, tapi dia bisa melakukan pembukuan secara baik sesuai dengan PSAK gitu ya. Ya, jadi dibuat juga kriteria-kriteria, jadi kita bisa tahu dalam satu tempat itu spesifikasinya apa, siapa yang dibutuhkan di situ ya. Kemudian job description ini biasanya itu adalah pernyataan tugas ya, task of duty ya, responsibility ya, pertanggungjawaban pekerjaan yang dilakukan. Jadi ini yang saya katakan, siapa mengerjakan apa ya. Kalau dia pekerjaan itu misalnya dia sapam ya, apa tugas-tugasnya gitu ya kan, ya mengatur parkir ya kan. Ya, itu kan bagian dari tugas-tugasnya pekerjaan. Jadi semua ditulis. Mulai pagi dia membersihkan, membuka pintu gerbang, apa semua itu dibuat di situ. Jadi deskripsinya jelas semua. Ya. Jadi kemudian job analysis. Ya. Ini adalah proses mendapatkan informasi tentang pekerjaan dan menentukan tugas-tugasnya. Ya. Atau aktivitas pekerjaan. Ini udah masuk dalam, bukan perencanaan lagi, dalam menganalisa daripada pekerjaan tersebut. Jadi ya tadilah kalau bagian keuangan atau apa dia dianalisa ya tentang menentukan tugas-tugasnya. Jadi ini tugas siapa, ini bagian apa, apakah nanti pemegang kas kecil itu tidak diperlukan, apakah bisa bergabung sama pemegang kas satu orang saja karena perusahaannya masih kecil atau apa, itu nanti ya silakan diapakan ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ya, jadi itu harus dilakukan sebelum lagi yang namanya tadi itu kita melakukan rekrutmen. Jadi akan jelas orang-orang itu dia akan mengerjakan apa nanti kalau sudah kita lakukan penerimaan ya, rekrutmen ya. Kita belum masuk selection ya, mungkin rekrutmen kita akan pelajari di pelajaran setelah yang hari ini. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang rekrutmen, kemudian kita belajar lagi apa itu tentang selection ya, diseleksi, kemudian nanti di training lagi ya. Ini adalah proses-proses daripada manajemen sumber daya manusia. Jadi pertama kali prosesnya itu ya kita buat dulu ya, job recruitmentnya ya, dan desain organisasinya ya. Jadi itu saja saya rasa, karena ini udah 8 menit seperti janji saya, 8 menit kita bertemu ya. Oke, yang lainnya saudara silakan meneruskan dan membaca di slide yang sudah saya kasih dari Bolender, Snell, and Sedmer ya. Oke, terima kasih, sukses selalu untuk kalian semua. Jadi selamat bekerja, oke ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.